Share screen-nya sudah kelihatan, Rek? Oke, thank you. Baik, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Ibu absen dulu ya. Ini sudah masuk ke Zoom semua? Atau ada yang izin? Vivi, ada yang izin. Sakit? Oh ya, tidak apa-apa. Terima kasih atas pemberitahuannya. Baik, di sini Ibu akan mulai pembelajaran ya. Di sini Ibu sudah menampilkan gambar. Jadi mungkin dari kalian ada yang ingin menjelaskan atau menganalisis maksud dari gambar ini? Maaf, yang ini? Mungkin dari kalian ada yang ingin menjelaskan? Saya, Bu. Ya, monggo, dari Mbak gambar Arin. itu, Bu, menurut saya itu merupakan obat, Bu, di mana obat ini memiliki efek yang tidak baik bagi tubuh. Itu contohnya itu orang yang ada tulis. Ya, baik ya. Sudah cukup benar untuk jawabannya. Mungkin ada dari yang lain yang ingin mencoba menjawab secara lebih detail dan juga terperinci sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut. Saya, Bu. Ya, monggo, Nak Salma. Ya, menurut saya analisisnya itu adalah gambar obat terlarang, mungkin ya, Bu. Itu golongan dari narkoba atau bisa disebut dengan narkotika ataupun. Ya, sudah baik. Terima kasih untuk Nak Salma atas jawabannya. Nah, jadi Ibu jelaskan di sini sudah benar ya jawaban dari kalian semua. Ini merupakan gambar mengenai obat yang tergolong psikoaktif dari golongan nafza. Nafza itu sendiri adalah narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Nah, dari kalian semua di sini, adakah yang tahu apa sih definisi dari narkoba, narkotika, maupun psikotropika? Saya, Bu. Siapa yang pernah? Jadi narkotika dan obat-obatan berbahaya, Ibu. Untuk narkotika sendiri merupakan bahan yang bersifat alami sintetis maupun semi psikoaktif, dan semua bahan yang tergolong ke dalam zat psikoaktif menimbulkan kecanduan. Baik, untuk semuanya apakah sudah setuju atas jawabannya dari Mbak Riza? Setuju, Bu. Nah, jadi benar ya apa yang dikatakan Mbak Riza tadi, di mana narkoba atau golongan jantungan pemakainya bisa dilihat disinggung tadi dari Mbak Arin, gambar di sini di bawah ini. Obat terlarang tersebut itu dapat mempengaruhi fungsi tubuh dari si pemakai tahun 2000 sama 2004. Gimana anak-anak? Mungkin ada yang bisa? Dari kerja dari obat tersebut itu dapat mempengaruhi fungsi tubuhnya. Mungkin karena obat itu berbahaya, sifatnya terlarang juga, Bu. Jadi, kasih anak Riza. Jadi sebelum Ibu merespon jawaban yang diberikan teman kalian ini, mungkin ada dari kalian lagi yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Mungkin kalian punya pendapat dan analisis tersendiri dan berbeda dengan yang disampaikan Nak Riza tadi. Atau sudah setuju? Jadi bagaimana sih obat tersebut itu dapat mempengaruhi bagian
tubuh dan bagian tubuh yang mana yang dapat dipengaruhi oleh obat ini? Saya, Bu. Ya, Nahomsa, monggo. Berdasarkan gambar, mungkin di bagian otak dan juga pada bagian wajah yang terlihat kontras sekali perbedaannya, Bu. Ya, benar sekali ya. Dari gambar ini saja kita dapat lihat bahwa perbedaannya saja dari wajah, kemudian dari rahangnya sudah mulai mengecil. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Nahomsa. Kemudian yang lainnya sudah setuju ya berarti ya. Bagaimana? Ya, sudah setuju? Setuju, Bu. Setuju. Oke, baik. Karena sudah setuju semua dan sudah paham, Ibu tanya sekali lagi, bagaimana obat tersebut itu mempengaruhi penurunan fungsi tubuh sehingga dapat dilihat ya perbedaannya. Coba Mbak Salma dijawab. Iya, Bu, sebentar. Jadi, baik, jadi kan tadi sudah disinggung oleh teman-teman bahwa obat psikoaktif ini hal ini karena apa? Hal ini dikarenakan obat itu kerjanya dapat mempengaruhi pusat tertentu di sistem saraf pusat tubuh. Seperti contohnya itu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sehingga nantinya jika dikonsumsi secara berlebihan, maka akan berdampak sangat fatal bagi kesehatan. Dan fungsi dari kerja tubuh itu akan lambat laun akan mengalami penurunan, sehingga nantinya itu bisa menyebabkan kematian. Jadi seperti itu, Bu. Wah, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Salma tadi, sudah sangat benar, di mana efek samping lain dari penyalahgunaan narkoba itu dapat menyebabkan gangguan keseimbangan juga pada elektrolit yang ada di dalam tubuh. Nah, akibatnya tubuh dapat mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, dapat mengalami penurunan kesadaran dan juga kerusakan pada bagian organ tubuhnya. Jadi, semua sudah bisa dipahami ya, bagaimana obat terlarang ini dampaknya bagi tubuh dan cara kerja dari obat ini mempengaruhi fungsi tubuh. Sudah paham ya anak-anak? Paham. Jadi kalau sudah paham, nah ini dari gambar ini ada tulisan Indonesia itu darurat narkoba. Jadi kita ketahui bersama di Indonesia ini sendiri banyak kasus narkoba. Kita dapat melihat contohnya berita melalui TV, kadang juga radio, di HP, di media sosial. Jadi banyak sekali mengenai para pemuda yang menggunakan obat terlarang ini. Contohnya saja, bisa kita lihat di berita-berita itu seringnya, yaitu ada artis yang menggunakan narkoba. Nah, di Indonesia sendiri, kasus penggunaan golongan obat terlarang ini, menurut Badan Narkotika Nasional, pada tahun ke tahunnya itu selalu meningkat. Hal ini menjadi salah satu pemicu utama dalam merusak masa depan para pemuda di Indonesia. Jadi, jika kita sudah mulai mencoba menggunakan narkotika atau narkoba tersebut. Nah, baik, di sini Ibu ingin mendapat atau perspektif kalian baru, dan contohnya itu penggunaan obat terlarang ini. Dan menurut kalian apa sih yang menyebabkan para remaja tersebut itu terjerumus ke jalan yang tidak baik? Contohnya mengonsumsi narkoba ini. Saya Bu. Oke, monggo Nariza. Mungkin karena pergaulannya bebas, Bu, sehingga mudah untuk mereka mencoba menggunakan obat terlarang. Nah, baik ya. Alasan yang lain? Ibu ingin mendengar dari alasan kalian? Saya Bu. Siapa? Karin. Oke, monggo. Mungkin karena kurangnya pendidikan, Bu, juga kurangnya mengenai pengetahuan akan bahayanya obat terlarang tersebut. Sehingga jika sudah mulai mencoba obat terlarang tersebut, dia itu hanya merasakan efek yang menurutnya baik, Bu.
Padahal efeknya itu buruk kan bagi kesehatan jika disalahgunakan secara berlebihan. Gitu. Terima kasih. Itu dari pendapat Mbak Ari. Mungkin ada dari kalian lagi yang berpendapat apa sih faktornya? Monggo. Saya Bu. Ini siapa Mencoba- ini? Husnul. Yusnul, monggo nak. Jadi faktor lain yang mungkin itu karena circle pertemanannya. Yang salah ibu atau kurang baik, atau juga terkadang itu karena remaja tersebut mengalami broken home, yang mana artinya memiliki pemikiran yang gegabah dan mudah dipengaruhi oleh teman. Baik, ada yang lain lagi? Terima kasih ya Nak Husnul atas pendapatnya. Ada yang lain lagi? Ayo coba. Saya, Bu. Oke, monggo. Nak Hamzah. Nah, jawaban saya sebenarnya hampir sama dengan teman-teman, namun intinya mungkin karena pergaulan bebas, kemudian kondisi fisik maupun psikis dari remajanya itu sendiri, dan kurangnya pendidikan, serta kurangnya pendidikan agama, Bu. Nah, jadi terima kasih ya Nak Hamzah. Jadi semua jawaban dari yang kalian sebutkan tadi itu sudah benar. Jadi banyak sekali faktor yang dapat mendorong seorang itu mencoba menggunakan narkoba ini. Nah, setelah seseorang tersebut masuk atau terjerumus ke yang namanya narkoba, pasti orang tersebut itu bagaimana sih nantinya? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Dengar nggak, Bu? Monggo. Enggak, iya. enggak Nak. Oke. Jadi gini, Bu. Setelah menggunakan obat terlarang tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa mereka itu akan mengalami kecanduan. Nah, sehingga karena kecanduan, jadi perlu untuk dilarang penggunaan dari obat itu, Bu. Seperti itu. Ya, terima kasih ya. Nah, Salma sudah benar. Jadi beberapa alasan yang disebutkan tadi itu sudah sangat benar berdasarkan intermezzo yang Ibu berikan tadi, di mana Ibu nantinya itu sangat berharap kepada kalian semua untuk selalu menanamkan slogan yang sering kita dengar ya, say no to drug. Jadi karena kalian semua ini adalah sudah mempelajari dan mengerti mengenai bahaya narkoba, jadi jangan sampai kalian itu lengah atau sampai terjerumus ke yang namanya obat-obatan terlarang ini. Jadi bagaimana? Sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, Ibu lanjut ya. Next dulu PPT-nya. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bahan psikotropika dan juga zat adiktif. Ini untuk kompetensi inti, kompetensi dasarnya, KD-nya yaitu mendeskripsikan mengenai zat adiktif, psikotropika, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian tujuan pembelajarannya. Pertama, siswa itu nantinya diharapkan dapat menjelaskan pengertian psikotropika, zat adiktif, contoh zat psikotropika itu apa saja, dan juga contoh dari zat adiktif itu apa saja, dan bagaimana pengaruh dari psikotropika dan juga zat adiktif tersebut. Next ya. Nah, jadi pembelajaran pertama yaitu mengenai psikotropika. Nah, definisi psikotropika. Jadi, narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat berbahaya yang juga biasa disebut dengan nabza itu merupakan bahan yang tergolong psikoaktif yang mana juga dapat mempengaruhi fungsi tubuh. Memang terdapat beberapa obat yang fungsinya itu baik bagi beberapa bidang tertentu, contohnya itu ada alkohol, bermanfaat bagi pensterilan alat bahan pada saat melakukan kegiatan operasi ataupun pembedahan. Kemudian ini ada undang-undang yang mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-Undang RI nomor 22 tahun 97, di mana menurut undang-undang ini, narkoba yang termasuk jenis narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongan 1, contohnya ada opium, heroin, dan ganja.
Jadi yang golongan 1 itu potensinya sangat kuat dalam menimbulkan ketergantungan. Kemudian ada golongan 2 yang potensinya juga kuat dan menimbulkan ketergantungan. Tapi penggunaannya itu secara terbatas. Contohnya ada petidin, candu, dan beta-metadol. Kemudian golongan ketiga, potensinya itu cukup ringan dan tidak menimbulkan ketergantungan yang sifatnya kuat. Contohnya ada asetil hidrokodeina. Nah, jadi pada golongan 3, narkotika golongan 3 ini biasanya itu digunakan untuk pengobatan. Jadi tidak disalahgunakan seperti yang lain, jenis lainnya. Nah, ini untuk yang mengatur undang-undang mengenai psikotropika. Jadi undang-undangnya yang mengatur yaitu 65 tahun 97. Jadi psikotropika itu dibedakan menjadi golongan-golongan sama seperti narkotika tadi. Ada golongan 4. Bisa sendiri ya. Ibu akan kirimkan PPT-nya ke kalian. Ini. Nah, ini contoh dari garis besarnya tadi mengenai contoh dari psikotropika, yaitu ada amfetamin, kemudian ada ekstasi, kemudian setelah ada ekstasi ada sabu-sabu. Jadi semuanya ini contoh dari bahan psikotropika. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Bu. Masih mendengarkan Ibu ya? Iya, masih. Ya, Bu, masih. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya untuk mendengarkan Ibu. Lanjut ya. Nah, masuk ke materi zat adiktif. Nah, jadi definisi dari zat adiktif itu sendiri merupakan obat-obat yang bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi itu akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan sama ketagihan dan ketergantungan. Nah, zat yang termasuk dalam kategori adiktif ini adalah alkohol, nikotin, kafein, inhalansi, yang merupakan larutan yang mudah menguap. Mohon maaf, seperti lem, aerosol, cat semprot, hairspray, dan lain-lain. Nah, jadi yang akan Ibu bahas di sini yaitu mengenai rokok dan minuman keras ya. Contohnya hanya itu saja, tidak secara keseluruhan. Yang pertama ada rokok. Jadi rokok itu terbuat dari tembakau yang dibungkus kertas, kemudian dijual. Sudah tahu semua ya tentang rokok ini. Nah, zat yang terkandung dalam sebatang rokok itu mengandung beberapa banyak elemen, bahkan 400 elemen, yang mana terdapat zat-zat yang berbahaya. Contohnya di sini ada nikotin, kemudian ada tar atau tembakau, kemudian ada karbon monoksida, dan bahan kimia lain. Jadi semua bahan yang Ibu jelaskan tadi itu bersifat toksik bagi tubuh. Jadi sehingga digunakan secara berlebihan itu nantinya akan menyebabkan kerusakan pada fungsi tubuh. Contohnya nikotin itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Seperti itu. Jadi memang semua obat yang tergolong baik psikotropika dan zat adiktif jika digunakan secara berlebihan akan menyebabkan ketergantungan sehingga nantinya akan digunakan secara terus-menerus sehingga fungsi tubuhnya lambat laun juga akan menurun seperti itu. Nah, ini gambar komponen rokok. Nah, ini ada beda antara rokok aktif dan rokok pasif, dan ini juga ada akibatnya, pengaruh langsung setelah merokok, berkeringat, biasanya nafasnya itu berbau, pusing, tenggorokannya gatal. Kemudian pengaruh pada sistem pernafasan, itu bernafasnya nantinya akan susah, kemudian ada radang di saluran pernafasannya. Kemudian pada sistem jantung, pengaruhnya dan pembuluh darah, itu nantinya akan membuat tekanan darahnya tinggi. Kemudian juga bisa menyebabkan serangan jantung dan penyempitan pembuluh darah. Nah, ini pengaruh pada sistem pencernaan dan reproduksi serta sistem saraf. Ibu lewati, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, yang kedua contohnya minuman keras. Nah, jadi minuman keras atau minuman yang beralkohol juga termasuk ke dalam zat adiktif. Nah, minuman keras ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, golongan A, yaitu minuman keras yang memiliki kadar 1-5. Contohnya ada bir, terus kemudian golongan B, yaitu kadarnya 5-20%. Kemudian ada golongan C, yaitu 20-45%. Contohnya bisa dibaca sendiri. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin tanya lagi. Tadi
golongan minuman keras ada berapa? Ayo, mendengarkan Ibu atau tidak tadi? Halo? Lupa. Lupa? Iya, Bu. Ibu baru saja Ibu baru saja menjelaskan loh. Ayo, golongan minuman keras tadi ada berapa golongan? 3 golongan, 3, Bu. Bu. A, B, C. Ya, benar ya, ada 3 golongan. Nah, sebelum Ibu lanjut, perhatikan lah ya anak-anak, jangan asik sendiri. Diperhatikan Ibunya. Nah, kemudian Ibu lanjut. Nah, jadi ini ada akibat yang ditemukan dari meminum minuman yang mengandung alkohol. Ini ada pengaruhnya langsung setelah meminumnya. Kehilangan keseimbangan tubuh, pusing, kemudian perasaan dan ingatan itu menjadi tumpul, tidak aktif, kemudian dalam dosis tinggi dapat menyebabkan mabuk atau tindakan tubuhnya itu tidak terkontrol. Kemudian ada pengaruh pada sistem pernafasan. Itu akan membuat denyut jantung dan pernafasannya itu lambat. Kemudian ini ada pengaruhnya pada sistem pencernaan dan sistem jantung dan sistem pembuluh darah, pengaruhnya pada bayi, kemudian juga sangat berpotensi tidak baik pada sistem saraf. Jadi efeknya itu tidak baik ya, yaitu dapat memperlambat fungsi otak yang mengontrol pernafasan dan jantung sehingga dapat menimbulkan kematian. Perlu diingat. Jadi pengaruhnya dari obat-obatan yang tergolong zat adiktif maupun psikotropika itu sangat berhubungan langsung dengan sistem saraf. Jadi bisa menimbulkan kematian jika digunakan secara berlebih. Kemudian juga dapat menyebabkan hilangnya memori atau amnesia. Bahkan bisa. Nah, jadi untuk apa sih kita sebenarnya itu melakukan penggunaan narkotika? Nah, jadi bukannya sebaiknya kita itu menjauhinya dan selalu mengatakan tidak terhadap yang namanya narkoba, narkotika, ataupun jenis golongan obat yang termasuk obat terlarang. Nah, jadi di sini sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, karena materi yang untuk minggu depan itu mengenai tindakan atau prevalensi diri, bagaimana sih caranya untuk menghindari yang namanya narkoba, itu akan dibahas minggu depan. Jadi Ibu harap kalian belajar terlebih dahulu sebelum materi minggu depan ya. Oke, karena Ibu sudah menjelaskan, ada yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Arin dulu, Bu. Ya, Arin, Bu, Arin. Monggo. Pembelajaran kita hari ini itu mempelajari mengenai bahan psikoaktif baik dari golongan ataupun jenis psikotropika, narkotika, dan zat adiktif. Nah, di mana semua bahan ini itu yang tergolong di dalamnya tersebut apabila disalahgunakan dengan penggunaan secara berlebihan, maka akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi tubuh. Selain itu juga akan berdampak bagi keluarga dan lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih ya. Benar sekali yang dikatakan Arin. Mungkin ada yang ingin mencoba lagi untuk menyimpulkan yang belum disampaikan Arin? Saya, Bu. Ya, monggo nak. Untuk narkotika ini memiliki beberapa golongan, ada 3 golongan, 1, 2, dan 3. Pada setiap golongan memiliki efek ketergantungan yang berbeda. Untuk psikotropika itu ada 4 golongan dan sama juga memiliki tingkat efek atau dampak yang tersendiri setiap golongannya. Baik, sudah ya. Apa ada yang ingin menyimpulkan mengenai zat adiktif tadi yang Ibu sudah jelaskan? Kalau tidak ada yang ingin menyimpulkan, Ibu tunjuk ya. Bagaimana? Ada yang ingin mengajukan diri? Baik, Ibu tunjuk. Tunjuk aja, Bu. Silakan. Ya, Ibu tunjuk ya, karena tidak ada yang mau ini menyimpulkan. Silakan Nak Rizvi atau Nak Homsah, mungkin bisa menyimpulkan mengenai zat adiktif tadi.
Oke, baik, silakan. Wah, baik, sudah benar ya. Yang lain, ada yang ingin menambahkan lagi biar lebih lengkap kesimpulannya? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan jenis dari golongan zat adiktif. Apa saja? Saya Halo, ada yang menunjukkan? Ya, monggo. untuk untuk jenis yang termasuk dalam golongan zat adiktif itu ada alkohol. Itu ada alkohol misalnya pada minuman keras. Kemudian ada nikotin, tar, dan karbon monoksida pada rokok. Nah, baik, sudah benar ya. Kesimpulan yang diberikan anak-anak semua ini mengenai zat bahan psikotropika dan juga zat adiktif. Mungkin secara keseluruhan ada yang ingin menyimpulkan lebih detail dan lebih tidak dipahami? Ibu kasih poin nanti. Ayo, siapa yang mau? Monggo, Namsa. Jadi, semua bahan atau obat yang tergolong dari semua jenis yang sudah disebutkan teman-teman tadi memiliki efek yang tidak baik jika digunakan secara berlebih. Misalnya, efek pada fisik, psikis, maupun sosial dari si pemakai. Misalnya, dampak fisik itu fungsi tubuh akan menurun karena obat terlarang tersebut ada yang bersifat toksik, sehingga dapat berfungsi bagian tubuh, hanya terganggu Bu. Dan untuk dampak sosialnya berkaitan dengan keluarga dan masyarakat juga lingkungan si pemakai. Sudah Bu. Wow, sudah lengkap sekali ya penjelasan dari Nak Homsa. Terima kasih ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit kesimpulan mengenai hari ini. Benar, tadi ada yang menjelaskan mengenai bahan psikotropika, zat adiktif. Gimana semua bahan ini itu perlu diingat. Tidak seluruhnya bersifat negatif, tapi memang jika disalahgunakan itu memang menimbulkan dampak yang tidak baik. Jadi bahan-bahan yang termasuk golongan nafza ini bersifat toksis dan tidak baik bagi tubuh. Jadi obat-obatan ini itu akan mempengaruhi fungsi tubuh. Contohnya di golongan sistem saraf pusat yaitu otak dan juga tulang belakang, susun tulang belakang. Jadi jika digunakan cara berlebihan bisa menimbulkan kematian. Baik, sudah paham semua ya mengenai pembelajaran materi hari ini? Sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu akhiri dan jangan lupa belajar mengenai tindakan kesadaran diri untuk jauh atau tidak terkena narkoba ini. Tidak terjerumus ke narkoba yang namanya narkoba ini. Bisa dipahami untuk tugasnya hanya belajar saja, tidak banyak. Ya, Bu, paham. Siap, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.